dibutuhkan cairan pengikat. Kalau tanpa ada bahan pengikat bisa enggak? Tidak akan keras. Contohnya, kalau Anda punya tepung ya, tepung, ya kemudian dikasih air, ya dikasih air, terus kemudian dibuat granul, gitu ya, dibuat granul, kemudian dikeringkan, maka granulnya akan rapuh. Kenapa? Tidak ada bahan pengikat. Ya, supaya tidak rapuh, ya kita butuh apa namanya bahan pengikat yang dilarutkan ke dalam air. Umumnya menggunakan air. Ya, nah kemarin sudah lihatkan seperti ini. Ya, ini kalau sedikit, ini sudah cukup, ini sudah banyak, ini sudah encer begitu ya. Jadi yang kita butuhkan di ini. Bagaimana penentuan titik akhir? Kemarin ada 3 cara apa? Banana breaking test. Ada snowball consistence. Ada yang satu lagi power ya consumption. Ya, consumption ya, power consumption. Nah, power consumption itu seperti ini. Nah, oke. Jadi kalau Anda punya kok keluar ya. Sebentar. Ya. Jadi kalau Anda punya bahan pengikat yang akan Anda gunakan dalam granul, nah kalau dia masih sedikit ini, ya jadinya pendular ini masih sedikit. Nah, kalau di daerah ini nih agak sudah banyak. Ya, kalau ini kebanyakan, kalau ini udah melampaui, kalau ini sudah sampai cair. Jadi berdasarkan power consumption kita butuh di daerah area inilah kurang lebih kita butuhnya ya. Ya, kurang lebih ya sekitar lah ya konsumsi energinya. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita bisa membayangkan kalau punya serbuk kemudian diaduk itu kan gampang. Tapi begitu ditambahkan bahan pengikat, dia sudah mulai kenyal. Ya, maka konsumsi energi atau daya itu semakin meningkat. Nah, bisa lihat seperti itu. Nah, kalau kebanyakan cair, jadi turun lagi. Ya, oke. Nah, ini kemarin contoh-contoh bahan pengikat. Ada banyak. Kita harus memilih yang mana. Ya, nanti salah satunya adalah tidak ingkom dengan zat aktif. Ya, ya ini konsentrasi dalam larutannya. Kalau Anda misalnya uh, menggunakan start pasta misalnya gitu ya. Nah, ini 5-10%. Misalnya Anda buat 10%. 10% itu bisa 10 gram dalam 100 mili, atau 20 gram dalam 200 mili, atau 1 kilogram dalam 1000 mili, dalam 10.000 mili, ya ini bisa saja. Nah, apakah harus Anda tambahkan semua? Tidak, karena ada teori ini. Ya, ada teori yang ini. Maka kita tidak akan menambahkan semua. Berapa yang kita tambahkan? Ya, berkisar 1-5% dari konsentrasi yang kita buat itu. 5% dalam apa? 5% dalam formula. Bukan 5% dalam bukan 5% atau 1-5% dari larutannya, bukan. Ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini kemudian bahan penghancur yang akan kita bicarakan untuk yang hari ini. Bahan penghancur atau disintegran. Bukan desintegran ya, disintegran ya, pakai I ya. Ada kesalahan itu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia, mungkin kalau sudah Indonesia kan ya jadi desintegran. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya akan terlihat di sini. Ya, ini tablet masih utuh. Ada yang terdisolusi enggak? Ya, ada yang terdisolusi enggak? Sehingga ada obat yang larut ya dalam saluran gastrointestinal. Ada, tapi kecil dari tablet itu. Kemudian tablet ini akan hancur, disintegrasi menjadi partikel-partikel penyusunnya atau granul. Ada yang larut enggak? Ada, moderat, sedengan, yang terdisolusi. Kemudian partikel granul ini terjadi deaggregation.
ya, jadi partikel-partikel yang lebih halus, ada yang terdisintegrasi, tidak ada. Dia relatif cepat. Kenapa? Karena dia adalah dalam bentuk partikel yang halus. Ya, artinya apa? Bahan penghancur, ya gunanya supaya tablet itu hancur atau nanti sampai ke granulnya hancur, ya memberikan ini atau melepaskan menjadi partikel-partikel halus gitu, yang itu nanti lebih cepat terdisolusi. Pertanyaannya, apakah semua jenis tablet harus ditambahkan bahan penghancur? Tidak. Pada saat tablet lepas lambat, ya kalau diberikan bahan penghancur, malah dia hancur. Maka tidak jadi lepas lambat. Tablet kunyah, lah ngapain bahan penghancur? Oh, nanti akan dikunyah. Tablet hisap, ngapain tablet bahan penghancur? Karena nanti akan hisap cara penggunaannya. Nah, intinya adalah bahwa bahan penghancur ini untuk menghancurkan ya tabletnya menjadi partikel-partikel granul, penyusun, dan partikel-partikel halus yang nantinya diharapkan bisa mempercepat kelarutan obat, akhirnya mempercepat yang diabsorpsi atau jumlahnya juga banyak, ya yang akan berada dalam darah yang akan berperan sebagai agent terapi. Oke. Contohnya apa? Ini. Nah, kalau yang ini masih yang natural atau alami. Ya, ini namanya disintegran. Ya. Kalau yang sudah modifikasi namanya ya super disintegran. Kenapa kok diberi nama super disintegran? Karena sudah ada modifikasinya sehingga sifatnya menjadi lebih baik, ya daya hancurnya menjadi lebih besar sehingga dia memberikan fungsi sebagai super disintegran. Disintegran yang bukan yang kaleng-kaleng lah gitu. Oke. Kemudian cara penambahannya ada 3, ekstra, intra, dan kombinasi. Yang penting ekstra, intra. Ekstra, intra itu apa sih? Kalau ini ada granul, kalau ekstra berarti di luar, kalau intra berarti di dalam granul. Nah, bagaimana memasukkan ke dalam granul? Pada saat proses dibuat granul. Bagaimana menambahkan di luar yang ekstra granular? Ya, ditambahkan pada saat akan dikempa. Ya, pada saat akan dikempa, terus kemudian ditambahkan bahan penghancur, itu namanya ekstra granular. Kalau intra, pada saat pembuatan granul. Fungsinya, kalau ekstra, karena di luar granul berarti menghancurkan tablet menjadi granul-granul ya penyusun. Oke. Terus kemudian kalau kombinasi ya ekstra dan intra. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Mohon izin mematikan kamera biar lebih oke. Nah, salah satu disintegran yang bisa digunakan adalah start. Ya, bentar. Ini start ini. Start itu apa? Amilum, tepung. Nah, tapi nanti, nah ini yang natural. Nah, ini sudah perubahan-perubahan.
Nah, yang natural ini, oke, bisa corns, bisa potato, dan ini dia biasanya daya hancurnya tidak sebaik yang sudah dimodifikasi. Nah, kalau ini natrium start glycolate atau sodium start glycolate. Nama dagangnya Primogel dan Explotab. Ini sudah mengalami pemprosesan terlebih dahulu atau namanya coprocessing. Sehingga dia menjadi lebih baik. Ini yang lain ada pregelatinize, ya pregelatin. Pregelatin itu artinya sudah ada perubahan, dia masuk dalam kategori pre, belum gelatin. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini ada natural ya disintegran. Oke. Ini banyak digunakan MCC. Ini ada semi sintetik. Ada karboksi metil selulosa kalsium, karmelus sodium dan seterusnya. Oke, ini saya dapatkan dari satu website gitu. Panjang banget. Cuma ini untuk memberikan gambaran ya, ini produk dalam nama dagang. Ini komposisinya. Artinya kalau ada komposisinya, itu berarti sudah material yang sudah diproses terlebih dahulu. Sudah co-processed. Ini pabrik pembuatnya. Kita cari dulu ya, bentar ya. Sebentar, saya cari bahannya dulu. Bentar. Mekanisme. Ini saya share. Saya share seluruhnya aja ya, biar pergantiannya gampang. Oke, ini Anda lihat, ini ada artikel yang saya tarik dari Pharma Excipient. Super disintegran and their working mechanism. Jadi di sini tadi kan ada mekanisme aksi bahan penghancur. Nah, di artikel ini Anda bisa lihat ya. Nah, seperti apa mekanisme aksinya? Yang pertama swelling. Ya, swelling. Swelling itu apa? Mengembang. Ya. Swelling is the result ya of absorbed solution. Jadi pada saat dia menyerap air maka dia akan mengembang. Ya. Nah, for swelling disintegran, porosity of tablet could have a big impact. Jadi maksudnya gimana? Kan dia ini ya, sebentar, nulis di sini aja. Jadi kalau draw, oke. Nah, ini aslinya segini, aslinya misalnya begini. Oke, terus kemudian kena air menjadi gini besarnya. Nah, pembesaran ini salah satunya bukan pembesaran ya, bahwa proses hancurnya tablet karena swelling ini karena terjadi pendesakan akibat dari partikel ini yang mengalami
proses pembesaran. Tapi proses pembesarannya ini, efektivitasnya ini sangat ditentukan oleh apa tadi? Apa namanya? Porosity ya, ini porosity. Ya, ditentukan oleh porositas dari tablet. Jadi kalau tablet itu berpori, banyak porinya begitu, maka daya tekan dia karena membesar itu nggak cukup signifikan. Terus yang kedua, wicking. Apa itu wicking? Saya bisa menjelaskan? Coba lihat di sini. Nah, di sebelah ini juga ada ini gambar. Bisa dijelaskan itu maksudnya apa? Gimana? Ada yang tahu? Gimana kira-kira? Bahan penghancur itu punya grup apa namanya? Punya gugus yang bersifat hidrofilik. Karena hidrofilik, maka dia akan mudah terjadi penetrasi air, ya, lewat apa namanya ini kanal-kanal atau apa ya, ya kapiler, ya. Apalagi kalau apa namanya cukup porus juga gitu ya. Ya kemudian karena terus air masuk dan mengembang menyebabkan tablet itu cepat hancur. Terus kemudian yang berikutnya adalah deformasi. Seperti apa sih deformasi? Deformasi itu begini. Jadi pada saat sebuah partikel begini, kemudian dikempa, maka bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, ini kemudian menyatu jadi sebuah tablet. Nah, pada saat kena air, ya pada saat kena air maka dia akan kembali ke bentuk semula. Akibatnya tablet itu kan hancur. Nah, kalau wicking tadi yang sebelumnya, dia nyerap air, tapi kemudian dia memasuki kanal-kanal, ya bagian-bagian yang apa namanya mudah ditembusi, dan pada akhirnya akan melunakkan ikatan, ya dalam struktur tablet itu sendiri. Oke, baik. Saya pindah ke ini, paham pelicin. Oke, ada pertanyaan dulu sampai ke bahan apa namanya bahan penghancur, silahkan. Baik, silahkan presensi yang belum. Silakan yang belum presensi.
Ya, ini daftar disintegran ya. Nggak bisa lihat. Nah, ini. Jadi kan kalau apa namanya tablet itu kan salah satunya ada disintegran atau super disintegran, ya akan menyebabkan tablet itu terdisintegrin ya secara lebih cepat. Ya selain ada di filler kemarin sudah kita bicarakan, ada binder kemarin juga sudah. Sekarang nanti lubrikan atau guidance. Nah, apa definisi dari disintegran dan super disintegran? Menurut farmakope, ya USP disintegran ya didefinisikan sebagai agent zat yang ditambahkan ke dalam tablet atau kapsul untuk memfasilitasi ya break up, hancur ya atau desintegrasi tablet atau kapsul dalam menjadi partikel yang halus dan kemudian terlarut dengan cepat dalam gastrointestinal fluid. Ya. Sementara ya yang lainnya gitu kan, ada yang namanya super disintegran. Apa itu? Didefinisikan sebagai highly effective disintegrant. Jadi beda disintegran dengan apa namanya super disintegran adalah biasanya disintegran tadi dia material-material dasar atau yang masih alami begitu belum dimodifikasi sehingga dia memang bisa menghancurkan tablet. Tapi kalau yang super artinya dia menjadi highly atau more efektif ya dibandingkan dengan disintegran. Dan biasanya juga digunakan pada low level. Ya. Jadi kalau misalnya amilum tadi berapa? Bisa sampai 10%. Tapi kalau Primogel itu turunannya amilum yang biasanya 2 sampai 5%. Oke. Nah, dia juga provide rapid disintegration dan dissolution. Oke. Jadi ada perbedaan antara USB dan disintegran dan super disintegran di USB. Nah, sementara kalau di Pharmaceutical Farm Europe atau European Pharmacopoeia ya mendefinisikan disintegran dan super disintegran ya in similar manner. Artinya sama. Tapi sebenarnya ya harus dibedakan nggak sama. Kalau saya tadi membedakan kalau dia yang natural, yang alami ya dia ya daya hancurnya kecil, itu masuk disintegran. Kalau super disintegran ya itu artinya uh, kekuatannya atau apa namanya kemampuannya super gitu ya. Ya, ada divisi yang lain. Nah, seperti ini, tablet itu hancur. Nah, ini ada natural disintegran. Ada alginate acid, bentonit, dan sebagainya. Ini natural. Nah, ini yang semi sintetik, sumbernya selulosa, tapi dibuat macam-macam. Kemudian sintetik, yang cross povidone, yang saya perlihatkan tadi ya. Nah, oke. Nah, ini daftarnya tadi yang sempat saya copy ya. Sebentar. Ini kan panjang sekali contohnya. Oke, saya kira itu ya. Jadi contohnya banyak sekali, cuma saya copy sebagian. Kita pindah ke sini. Oke, sebentar. Ya, bahan pelicin. Ada yang mengatakan bahan pelincir. Tapi kalau bahan pelincir, untuk menggelincirkan, nanti jadi glidan ini, glidance. Ya, jadi bahan pelicin ini ada 3 fungsi. Apa? Lubrikan, antideterren, dan glidan. Ya, nanti kapan terjadi? Ya, nanti pada proses. Ya, ya intinya adalah bahan pelicin ini dia ditambahkan di luar granul.
Tidak ada bahan pelincir ditambahkan ya ke dalam granul. Kenapa? Ya percuma, nggak bisa melicinkan. Kan dia harus ada di permukaan, ya. Terus kemudian apa fungsi lubrikan? Lubrikan itu fungsinya mengurangi friksi antara ya granul dengan dinding dies selama kompresi dan ejection. Jadi ini nanti ada granul di sini, kemudian membentuk tablet di sini. Nah, lubrikan itu fungsinya adalah untuk memudahkan dalam proses pengempaan dan pengeluaran. Ya, biar apa? Ya, biar tidak melekat di dalam situ agar mudah dikeluarkan. Ya, mudah dikempa dan seterusnya. Yang kedua, anti adherent. Ya. Jadi adhesif itu artinya perlekatan. Adherent ya itu perlekatan uh, antara partikel dengan partikel yang lain. Ya. Jadi di sini apa namanya partikel dengan bagian alat yang lain ya, tapi juga bisa partikel dengan partikel yang lain juga bisa. Di sini untuk mencegah sticking, melekat. Siapa yang melekat? Material akan kita gempa masuk dalam granul pada pans. Oke. Jadi bentuknya seperti apa? Saya perlihatkan ya. Bentar. Oh enggak, nyarinya bukan itu. Sticking tadi ya. Nah ini contohnya. Semoga terlihat. Loh kok pindah kemana dia? Nah ini. Jadi dia bisa di pans atas maupun pans bawah. Akibatnya kalau ada yang melekat di pans, maka bagian dari mahkota, baik atas maupun bawah, tergantung pendekatannya di mana, itu akan cacat. Ya, nggak bisa diterima tabletnya. Karena sebagian sudah melekat. Oke. Kemudian yang terakhir, apa? Gliden atau glidan. Nah, ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan. Kalaupun tadi misalnya sudah jadi granul, ya maka granul ini dengan diberi bahan pengikat, bahan pelicin ya, kemudian berada di apa namanya hopper, ya, ini kan sudah dikasih ya, kemudian berada di hopper nantinya, maka dia bisa mengisi ruang pencetakan dengan seragam. Kenapa? Interaksi antar apa namanya partikel dengan partikel yang lain, partikel dengan apa namanya ini permukaan dari hopper itu tidak terjadi, sehingga alirannya menjadi lebih baik. Oke, dari sini apa yang Anda bisa lihat? Wah, yang pertama bahan pelicin, kebanyakan, sorry ya, bahan pelicin dia ada hidrofob, ada hidrofil. Apa konsekuensinya?
Apa implikasinya? Jadi kalau ada ini granul, ya, Anda tambahkan bahan pelicin. Nah, bahan pelicin itu partikelnya halus ya, fineness, halus. Dan dia akan berada di permukaan material yang akan diperbaiki. Nah, kalau yang hydrophobe itu kita khawatir penetrasi air menjadi ini kalau ada di permukaan gini, ya, kemudian maka kalau ada penetrasi air pasti tidak akan mudah. Kenapa? Karena dikelilingi oleh partikel-partikel yang tidak suka pada air. Oke. Yang kedua, sebenarnya bukan hanya konsentrasi, ya. Ada dua. Yang pertama konsentrasi bahan hidrofobnya, yang kedua adalah waktu pencampuran. Kalau waktu pencampurannya relatif cukup lama, maka kita akan bisa mendapatkan ya. Jadi kalau saya pindah aja ini. Jadi ini tadi, jadi dia ada dua ya, apa konsentrasi dan waktu pencampuran. Kalau konsentrasi kan bisa dipahami. Kalau di hidrofob, sementara dia berada di permukaan dan semakin banyak maka penetrasi air semakin susah. Tapi bagaimana dengan waktu? Nah, semakin lama waktu pengadukan, ya semakin lama waktu pengadukan, maka dia akan semakin homogen dan melekat di permukaan granul. Begitu nanti jadi tablet, jadi penetrasi air ke dalam tablet menjadi sulit atau tidak terjadi. Akibatnya apa? Waktu hancur, tidak memenuhi, disolusi tidak memenuhi. Oke. Kemudian bagaimana hidrofil? Hidrofil nggak terlalu berpengaruh, artinya dia memang suka pada air. Cuma ya tetap nggak boleh banyak-banyak sekali. Kenapa? Karena dia fineness. Nanti ukurannya tidak cukup seragam. Oke, kita lihat sekarang. Ini ada nama bahan, persentasenya, fungsinya. Kita lihat. Logam stearat, talek, asam stearat, malam lebur tinggi, titik lebur tinggi. Nah, ini semuanya adalah disintegration. Ini logam, talek, asam stearat, malam titik lebur tinggi, ini ya dia bersifat hydrophobe. Maka akan mempengaruhi disintegration tadi. Sementara amilum ini enggak masalah. Dan Anda lihat di sini persentasenya ini relatif kecil. Ya, saya biasa menggunakan logam stearat ya maksimum 1%. Kalau talek maksimum 2%. Nah, sementara amilum bisa sampai 10%. Kemudian kalau Anda lihat fungsinya, bahwa tidak ada yang, ini ada gliden, ada anderon, ada lubrikan. Nggak ada yang semuanya ini baik, baik, baik. Nggak ada. Sehingga kita nanti untuk menghasilkan hasil lebih baik, mengkombinasikannya. Misalnya kombinasi antara logam atau Mg stearat dengan talek. Dia glidennya ini jelek, tapi ini baik. Jadi perpaduan itu menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Ini amat baik, ini amat baik nggak masalah. Tapi kalau di sini amat baik, di sini jelek. Ya, sehingga nanti menjadi baik, amat baik, dan amat baik. Oke. Nah, ini yang water insoluble, yang tidak larut.
sama tadi, stearat ya, stearit acid, stereotek, talek. Nah, Anda lihat di sini 1 sampai ada yang 2%, ada yang 5%. Ya, jadi dia memang dibatasi. Bukan karena keracunan, enggak. Nah, ini yang water soluble. Ya, ini ada banyak. Anda lihat kalau nggak natrium untuk garamnya, atau dalam bentuk yang lain, tapi apa namanya, uh, bahwa ini water soluble, kita berani menambahkan ya dengan konsentrasi yang relatif cukup besar. Nah, kemudian ini anti adherent, ada talek, konstat, dan sebagainya. Ini juga konsentrasinya relatif cukup kecil. Ini yang Gliden. Oke, masih sama. Ini semuanya hydrophob. Yang menarik di sini, Anda lihat, misalnya cup oxil. Ya, dia 0,1 sampai 5%. Di sini pun, ya, ini sebagai Gliden, ini ada talek. Anda lihat, ini 5%, tapi konstat, ya bisa sampai 10%. Ya, cup oxil, ini 0,1 sampai 0,5. Kenapa kok begitu? Kalau Anda lihat di sini pun, cup oxil 0,1 sampai 0,5. Di sini juga bisa. Dan di sini fungsinya sebagai glidan, di sini anti-adherent. Ya, kenapa kok apa namanya konsentrasi tambahkan sangat kecil sekali? Nah, ini jadi kalau ada dua material, ini granul A, ini granul B, ya. Nah, atau serbuk juga boleh. Ini ada gaya kohesi yang punya kecenderungan untuk tablet itu saling apa namanya membentuk atau saling berdekatan gitu, kemudian membentuk gumpalan-gumpalan gitu ya, sehingga apa nggak bisa mengalir nantinya. Sementara kalau ditambahkan glidance, nah ini Anda lihat bahwa di sekelilingnya sudah ada bahan pelicin. Di sini juga ya. Sehingga interaksinya itu tidak akan mudah. Ya. Nah, ini mekanismenya. Bisa dibaca dulu 1-2 menit. Sebentar. Ya, 1-2 menit sebentar.
Oke, ya, bisa lanjutkan. Mohon maaf. Nah, dari sini Anda bisa lihat sebenarnya ada beberapa mekanismenya. Kalau sini dibilang ada 5 mekanisme ya. Kalau nggak berhasil tadi. Ada 5 mekanismenya ini, 1 sampai 5. Tapi sungguhnya dia itu satu mekanisme utama. Bagaimana mekanisme aksi dari bahan pelicin tadi. Bahwa tadi ada granul, ya, ini juga ada, ya. Dia akan melapisi permukaan ini. Akibatnya apa? Dengan dilapisi, ya, maka bisa mengurangi ya friksi antar partikel dan juga itu menutupi surface yang roughness yang apa namanya uh, tidak rata ya, tidak rata atau ya gitu. Jadi fungsi utamanya itu ini sebenarnya ini. Jadi seperti biji karambol ya. Anda tahu papan karambol, kemudian ada biji karambol, biar nanti disentil ini bisa laju, ya, maka dikasih talek ya, talek atau bedak begitu. Nah, nanti mengurangi friksi antara biji dengan lapis apa namanya uh, bagian dari papan karambolnya. Nah, nanti sebagian kalau dia bersifat mudah nyerap lembab ya, misalnya bisa nyerap lembab, maka dia bisa apa? Mengurangi kelembaban permukaan dari partikel ini sehingga dia tidak lengket begitu. Ya. Ada yang lain, ya yang lain, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah ya itu tadi melapisi permukaan partikel sehingga dia itu tidak langsung bersentuhan, ya akan nggak ada friksi antar partikel, nggak akan terjadi perlekatan dan juga menutupi partikel-partikel yang apa namanya permukaan partikel yang tidak rata, ya sehingga nanti tidak akan terjadi interaksi-interaksi. Ya, jadi fungsi utamanya sebenarnya itu. Oke, coba kita kembali ke contoh ya. Tadi ada Leiden in tablet. Ada ini. Tablet formulation. Nah ini. Oke, contohnya apa? Ada banyak itu. Sebentar. Ini ada bagus ini. Ya, the effect of Leiden on the tableting behavior. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini juga ada. Coba ini. Ini tadi yang apa namanya yang saya ambil gambarnya. Nah, ini tadi ya, based on solubility Leiden. Leiden di sini dia mengatakan itu bahan policin ya sebenarnya ya. Walaupun salah satu bahan pelicin itu bisa sebagai Leiden. Ya, dia ada dua tipe, hydrophilic dan hydrophobic. Ya, kalau hydrophobic itu tadi akan mempengaruhi banyak hal ya. Ini contohnya natural ini konsentrasinya. Nah, mekanisme aksinya bagaimana? Mengurangi friksi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, mengurangi surface charge, muatan. Ya juga bisa. Kenapa? Karena dia sudah terhalangi. Ya, ini partikel dengan ada ini di permukaan, maka ya muatan di permukaannya ini akan menghalangi sehingga tidak terjadi tarik menarik antar partikel dan mengurangi friksi. Nah, ini gaya ada namanya gaya van der Waals.
di volume partikel ini. Tapi karena dia tertutupi, terselubungi, maka apa namanya menjadi berkurang. Ya ini. Dia kalau ada itu tarik menarik ini sehingga daya alirnya berkurang. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Ada banyak, improve powder flow, ya, mengurangi interparticle friction, mengurangi surface charge, ya, mengurangi gaya kohesi, ya, dan juga membantu mencegah variasi bobot. Nah, jadi kalau bahan pelicin tadi sebenarnya kan ada 3. Kalau kita tadi, ya kalau glidan tadi kita lebih cenderung ya dalam proses mengeluarkan isinya ini, yang memudahkan menginjeksi dan mengeluarkan isi. Kalau anti adherent mencegah yang melekat tadi, ini menyatu dan sebagainya, ya, sehingga sifat alirnya berkurang. Itu enggak begitu. Yang terakhir adalah apa namanya lubrikan ya, lubrikan. Salah ya, lubrikan itu melubrikasi. Sorry. Lubrikan tadi yang melubrikasi yang itu. Ini. Saya yang apa namanya? Kebalik. Nah, ini. Ya, lubrikan untuk memudahkan keluar, sementara glidan itu menaikkan flow-nya atau sifat alirnya. Oke, baik. Nah, yang berikutnya, pewarna, pemberi rasa, dan pemanis. Kemarin kan saya menjelaskan bahwa sebenarnya dalam tablet itu bahan tambahannya itu banyak sekali. Ya, tergantung pada tablet yang dibuat. Ya. Kalau tablet konvensional atau IR ya seperti yang saya jelaskan sampai ke pewarna. Pemberi rasa enggak, pemanis juga enggak. Kenapa? Karena tablet IR ini dia ditelan utuh. Telan utuh. Jadi pemberi rasa enggak usah ditelan langsung kok. Pemanis juga enggak perlu. Kalau pahit banget bagaimana ya disalut saja. Ya, salut gula ya kalau salut gula kesulitan karena tebal, ya salut lapis tebal ya. Bisa salut lapis tipis saja. Oke. Nah, jadi kalau untuk tablet biasa ini hanya biasanya menggunakan pewarna. Kalau yang ini ya tablet-tablet yang harus larut, dilarutkan dahulu baru diminum. Nah, ini untuk memberikan rasa yang lebih menyenangkan. Nah, tapi tidak masalah nanti saya jelaskan juga. Pewarna untuk apa? Jelas yang pertama diwarnai karena untuk menutupi warna yang memang dasar dari warna obatnya itu kurang baik. Terutama sekali misalnya kalau apa ya? Ya warnanya itu kalau apa nih bagus saya nggak masalah. Tapi kalau warnanya misalnya nggak rata itu nggak bagus ya. Nah itu nanti supaya lebih baik penampilannya kita bisa memberikan warna supaya orang lebih yakin ya nggak melihat warnanya kok nggak rata begitu nggak bagus dikiranya sudah expired. Yang kedua, identifikasi produk kok bisa. Jadi di pabrik itu ya ada satu ini bagian ya ini terus nanti dibagi-bagi gitu ya. Ada tempat granul, ada tempat nimbang, ada tempat macam-macam gitu ya. Nah, ini jarang didedikasikan untuk satu produk. Kecuali kalau produknya itu sangat fast moving, laris banget. Ya sampai dia nggak berhenti. Setiap tahun itu setiap hari produksi terus, laku terus. Ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi secara umum itu jarang didedikasikan menjadi satu produk. Nah, dengan kategori produk yang sama yang diproduksi dalam satu wilayah ini, misalnya ada berapa produk, ya, 5 produk gitu ya, dan kebetulan semuanya misalnya berwarna putih serbuknya, kemudian bobotnya juga sekitar 600-800, bentuknya juga mirip begitu. Nah, ini menjadi sulit untuk dibedakan. Sehingga dengan
dengan diberi warna, ya akan lebih mudah diidentifikasi. Misalnya obat mah berwarna apa? Biru gitu, biru apa hijau. Kemudian misalnya paracetamol, warnanya kuning, ya kuning muda itu dan sebagainya. Itu dengan melihat, oh ini tablet ini, sudah tahu. Paling enggak untuk identifikasi awal. Nah, kalau yang terakhir membuat produk supaya lebih menarik, sebenarnya kalau menarik itu kan relatif dan juga orang biasanya tidak terlalu mempermasalahkan. Tetapi kalau ada kok warnanya tidak rata, ya berlepotan dan sebagainya, ada ketidakyakinan orang untuk mengkonsumsi itu dikiranya sudah rusak. Nah, lebih ke situ sebenarnya. Ya, tapi kalau untuk anak-anak, terutama sekali yang ya person gitu ya, yang warnanya apa itu mencerminkan rasa, nah itu lebih ke menarik juga. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Terus kemudian pewarna, ya, kok pewarna? Pewarna itu, ya, ada yang larut dalam air, ada yang tidak larut dalam air. Itu ada yang namanya ini, ini ya, ada yang namanya dyes. Ini. Coba kita lihat di ini. Kita coba searching ya. Oh, kok ini lagi? Keluarnya ini sih. Kita keluar dulu. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini. Coba ya. Nah, ini kan saya tanya, apa perbedaan zat warna? Ini ya, Lake and Dice. Ya, ini pada sifat kelarutannya. Ya, ini yang dye ini warna larut dalam air. Sementara yang satunya dia lebih tepat untuk produk di mana pewarna padat dan tidak larut diinginkan. Tidak larut. Ya, dia tidak larut. Artinya ada dua zat warna. Ya, apa implikasinya gitu ya? Nah, ini sebentar. Jadi zat warna tadi ada yang dia larut, ya. Nah, ini ada yang tidak larut, ada yang larut. Ya. Nah, kita bicarakan yang larut. Nah, pada saat misalnya kita menggranul, ya, kemudian jadi granul gini, maka warnanya tuh rata di sini. Tersebar merata. Oke, terus kemudian kita keringkan. Ya, pada saat kita keringkan akan ada panas, air akan menguap. Panas akan masuk ya ke dalam granul, kemudian setelah panas masuk dalam granul, ada air yang mulai bergerak menuju permukaan. Kalau zat warna itu larut, ya pada saat perpindahan air ini ya ke permukaan maka dia akan ikut. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ya, ini apa namanya granul aslinya gitu ya, granul aslinya yang ini, oke. Nah, ini warnanya masih rata, tapi nanti akan ada panas masuk, oke. Nah, akhirnya apa? Terjadi migrasi namanya, ya ke periferal. Nah, ini terdeposit lebih banyak di permukaan ini. Ini menjadi tidak rata. Nah, apalagi kalau kita keringkan pakai tray dryer. Pakai tray dryer. Ini hati-hati. Makanya kalau yang untuk ini pengeringannya nggak boleh pakai tray dryer misalnya, tapi pakai FBD, fluid bed dryer. Itu bisa menjadi lebih apa namanya menjaga tidak terjadi migrasi. Migrasi siapa? Migrasi warna. Kenapa kok bisa bermigrasi?
karena dia dalam air. Pada saat dipanaskan, air mulai bergerak ya dari dalam ke permukaan karena terkena panas. Nah, dia juga ikut serta membawa zat warna. Di lain sisi kalau zat warna yang tidak larut tadi, maka hal ini tidak perlu perhatikan karena memang dia terdeposit dan dia tidak akan berpindah. Kemudian berikutnya pemberi rasa dan pemanis. Oh ya, saya tadi di sini lupa pewarna, hati-hati pewarna ini sering sekali jadi masalah. Karena apa? Salah menggunakan pewarnanya. Salah menggunakan pewarna maksud saya, dia grade-nya. Grade-nya itu bukan untuk, karena ini obat harusnya pharmaceutical grade. Ya, karena nanti ada namanya FDNC number berapa gitu, yellow apa gitu. FDNC ini food, drug, kosmetik. Artinya kalau disebut FDNC, ini pewarna, bisa untuk food, untuk drug, maupun untuk kosmetik. Tapi begitu dikatakan FNC, nah, berarti untuk food and cosmetic, drug nggak boleh, dan seterusnya. Nah, itu ada kategori pewarna, dan itu sudah diuji cobakan. Ya. Kemudian berikutnya lah pemberi rasa dan pemanis. Sekali lagi, apakah semua tablet perlu diberikan rasa dan pemanis? Enggak. Hanya tablet-tablet yang ya hancur di mulut, ya, dalam rongga mulut itu, atau larut di situ, atau harus dikunyah, atau memberikan larutan effervescent dan sebagainya, itu butuh pemberi rasa dan pemanis. Oke. Nah, ini juga sama, pemberi rasa ini juga hati-hati karena ini essence, ya, juga harus lihat aturannya, mana yang dibolehkan dalam sediaan obat. Begitu juga dengan pemanis. Ya, ada mentol, sukrosa, sakarin dan sebagainya. Ya, lihat kembali ya nanti aturan tentang misalnya kalau menggunakan sukrosa atau sakarin, berapa jumlahnya, ya itu ada ketentuannya. Karena terkait dengan ADI. Ya, ada kaitannya dengan apa? Selain ADI, apa namanya? Keamanan. Ya, itu banyak keamanan. Atau ketoksikan, nggak bisa. Baik, ada pertanyaan, silahkan. Sebelum kita simpulkan untuk bab bahan tambahan. Ini belum selesai ya, bahan tambahan sebenarnya. Ya, silahkan. Permisi, Pak. Ya, silahkan. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Baik, Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulidza Helga. Saya ingin bertanya, Pak, yang tadi tentang bidan, ada 5 pernyataan kalau nggak salah. Dan yang nomor 4 itu kan ada kata-kata. Nah, yang itu, Pak. Yang minimization of van der Waals force by separation of the granules. Nah, dari hal tersebut saya penasaran saja. Ya. Kira-kira efek dari bahan bidan ini tuh bisa sejauh mana mengurangi gaya van der Waals dengan pemisahan granulanya Pak di formulasi. Karena bisa jadi kan ada suatu bahan eksipien itu dengan sifat antar partikelnya itu memiliki gaya kohesi yang sangat besar begitu Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ya, kalau ditanya seberapa besar, ya belum pernah ada artikel yang mengukurnya. Tetapi bahwa logikanya kalau ini ada 2 partikel, kemudian diselubungi dengan suatu, ada hijab, ya ada penutup yang itu adalah partikel lain, maka gaya ya van der Waals yang terjadi antara partikel ini otomatis berkurang. Itu jelas. Yang kedua, ya kita biasanya bukan partikel yang halus. Semakin halus partikel, maka gaya itu akan semakin besar. Karena apa? Luas permukaan besar. Kalau di sini kita granul, maka sesungguhnya gayanya itu juga tidak cukup besar.
Tapi seberapa efektif? Ya ini karena ini menutupi, harusnya efektif. Cuma seberapa besar? Ya itu kalau bentuk uh, apa namanya dalam angka atau dalam suatu satuan tertentu, itu belum pernah ada yang mengukur. Gitu? Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan yang lainnya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk slide terakhir yang di sini, dua yang terakhir sebelum kesimpulan. Ya. Kita bicara tentang excipient. Excipient itu banyak. Contoh tadi, apa? Bahan pengikat. Wah, ada listnya banyak sekali. Nah, ya kan? Bahan pancur juga banyak. Ya, bahan apa lagi? Banyak lagi yang lain. Ya. Dari sekian banyak itu lantas kalau saya membuat sebuah produk obat, misalnya saya membuat tablet antalgin, saya harus memilih bahan penghancur yang mana, bahan pelicin yang mana, bahan pengikat yang mana, bahan apa namanya, apa lagi, pengisi yang mana, gitu ya. Itu dasarnya apa? Dasarnya ini. Yang pertama sekali jelas kajian praformulasi terkait dengan sifat fisika kimia dari obat. Itu yang pertama sekali. Anda harus paham, ya, obat itu sifatnya bagaimana. Karena apa? Kalau kita tidak paham, maka tidak bisa memilihkan eksipien yang bisa, ya, membantu obat itu untuk bisa diformulasikan dan menghasilkan produk yang berkualitas. Misalnya Anda tahu kalau obatnya itu kelarutan dalam airnya jelek. Oke. Lantas kemudian Anda masih menggunakan bahan-bahan ya di dalamnya yang bersifat sangat hidrofob. Maka itu akan jelas akan menyebabkan apa? Kelarutan atau disolusi dari tablet itu menjadi sangat-sangat kecil atau malah jadi tidak larut. Nah, itu kan nanti tidak berguna. Ya, dengan kita tahu sifat fisika kimia dan dari zat aktif, kemudian kita tahu fisika fisika kimia dari eksipien, maka kita bisa mengcombine ini. Yo angel, Pak. Ya pancen angel. Ya. Nah, cara yang paling gampang ya ATM. Nah, kalau terkait dengan ini interaksi ini, ya. ATM ambil tiru dan modifikasi. Ya, dari mana? Ya, ada banyak buku-buku seperti Niazi gitu ya. Saya baca itu kan ada in-house formula dan buku-buku yang lain atau informasi-informasi dari brosur. Memang di brosur ada, Pak, di Indonesia enggak. Kalau di luar ya di Amerika ya, di negara-negara Eropa, maka selain zat aktif, dia menyebutkan bahan-bahan yang lain tapi tanpa jumlah. Misalnya mengandung antalgin 500 mg, ya, MCC, microcrystalline cellulose, spray dried lactose, primogel, povidone, apalagi. Nah, dengan pengetahuan Anda tadi, oh ini ya dalam formula fungsinya sebagai ini bisa. Berapa konsentrasinya? Ya lihat di yang umum digunakan. Ya, sekitaran berapa. Nah, itu namanya ATM. Nah, itu ATM bisa kalau obatnya sudah generik. Kalau obatnya baru, nggak bisa. Karena kita nggak mungkin mendapatkan informasi itu. Ya, kalau yang generik, ya sudah ada. Nah, kemudian dasar yang lain kita pilih, ya karena solid itu kan banyak bentuknya. Ya, rute administrasinya, ditelan utuh,
ya bukal, vaginal atau yang lain-lainnya. Ya tablet juga kan, tablet effervescent, bahan penghancur pakai, tapi bahan penghancurnya nggak bisa pakai Primogel, nggak bisa pakai Star RX 1500 karena memang dia bukan tidak kompatibel. Oh nanti membentuk gel malah. Ya, effervescent kok kayak ngegel begitu kan. Nah, itu kan nggak benar. Dan gelembungnya terperangkap nanti. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik pelepasan yang diinginkan. Desired release karakteristik. Mau lepas cepat, lepas lambat, atau lepasnya nanti, delay, mau lepasnya berapa jam, ya, apakah hanya ditaruh kemudian terus disintegrasi dengan cepat, nah itu nanti akan mempengaruhi pemilihan bahan-bahan yang juga ditambahkan. Kemudian berikutnya adalah dosis obatnya atau kekuatan obatnya, besar atau kecil. Kalau sudah besar, mungkin bahan apa namanya, bahan pengisi kita tidak butuhkan, ya karena dia sudah besar. Tambah pengisi, tambah bulky lagi, tambah gede lagi. Nah itu enggak. Ya. Kemudian proses manufacturing yang dilakukan atau yang dibutuhkan. Mau kempal langsung, kronasi kering, ya spray drying dan sebagainya itu pasti akan membutuhkan bahan yang berbeda dalam prosesnya. Oke. Nah, intinya bahwa untuk memilih bahan yang tadi banyak, memancur banyak itu. Salah satunya ya sifat fisika kimia. Sifat fisika kimia dari zat aktif dan juga excipient yang nanti juga bisa meramalkan terjadi inkom atau tidak. Inkompatibilitas. Inkom kemarin sudah saya jelaskan bukan ketidakcampuran tapi inkompatibilitas adalah interaksi yang terjadi satu, dua atau lebih ya komponen dalam formula dalam tablet gitu ya. Tapi dalam formula lain juga sama. Tapi karena kita sedang bicara tablet yang menghasilkan ya, yang menghasilkan suatu hasil yang tidak diinginkan. Ya, kalau diinginkan itu namanya tidak inkom. Misalnya zat aktif campur bahan tambahan apa, kemudian dia menjadi lebih stabil, tidak mudah teroksidasi. Nah, itu menguntungkan. Itu namanya bukan inkom. Ya, ada satu lagi biasa dijelaskan bahwa excipient itu harus iners. Apa itu iners? Pakai T apa enggak ya? Iners. Apa itu iners? Apa iners? Iners itu ya, excipient itu harus iners artinya tidak, dia kan bahan tambahan ya. Dia tidak bisa berfungsi sebagai bahan aktif. Artinya dia tidak punya sifat farmakologis atau fisiologis, tidak akan mempengaruhi secara farmakologis atau fisiologis. Karena dia bukan obat. Ya, dia tidak punya efek farmakologis atau memberikan pengaruh secara fisiologis. Gitu kan pada apa yang berkaitan dengan reseptor apa menimbulkan apa gitu enggak. Itu namanya iners. Oke. Jadi excipient itu sifat salah satunya adalah iners. Kesimpulannya, bahan tambahan mutlak diperlukan dalam formulasi tablet atau formulasi apapun. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa menablet suatu material tanpa bahan tambahan. Ya, soal sedikit atau banyak, apa jumlahnya atau jenisnya itu sangat tergantung pada tujuan tablet itu dibuat. Bahan tambahan bukan bahan aktif jelas dan dia tidak boleh ya memiliki sifat farmakologis karena dia tadi harus iners. Namun secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas atau mutu produk. Iya. Anda punya
punya apa namanya, misalnya bahan apa namanya, memasak apa itu ayam gitu ya. Oh, ayamnya masih segar, bagus, baru sembelih, oke, masih fresh. Tapi kalau bumbu-bumbunya nggak segar, ya bumbu-bumbunya nggak komplit, nggak bagus, maka masakannya juga nggak bagus. Nah, ini juga sama. Jadi bukan hanya zat aktif, tapi pemprosesannya atau bahan-bahan yang kita gunakan juga akan mempengaruhi ya produk yang kita hasilkan. Ya, untuk itu perlu dipilih dia. Ya, harus dipilih berdasarkan apa? Sifat fisika kimia dari zat aktif dan eksipien serta tujuan yang ingin dicapai. Mau bikin tablet apa? Ya, yang cepat larut atau tidak cepat larut. Ya, yang karena rasanya pahit ingin ditutupi rasanya misalnya sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai apa? Kalau kita bilang kemarin KTPP-nya. Quality Target Product Profile-nya. Seperti apa yang diinginkan produknya. Maka kita akan create seperti itu, nah, bahan tambahannya menyesuaikan. Ya, baik dari jenis maupun jumlahnya. Oke, baik. Saya kira demikian. Karena yang berikutnya akan apa namanya masuk ke metode pembuatan tablet dan itu nanti butuh waktu satu sesi tersendiri. Sebentar, ini malah saya juga nggak bisa keluar. Saya stop dulu. Bentar, ini saya stop. Ya, monggo yang masih galat, silahkan presensi. Yang sudah selesai langsung bisa keluar. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Mungkin akan ada pergeseran karena saya hari Kamis pergi. Ya, yang masih belum selesai presensi silahkan presensi. Ini saya tinggal sebentar. Ya, ada